Sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, KKN Undip merupakan kegiatan integral dari kurikulum pendidikan sastra 1. Hal ini berarti bahwa KKN Undip merupakan program tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan lainnya. Kegiatan KKN bagi Undip mempunyai fungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi kurikulum, dan dapat melengkapi kurikulum karena kegiatan KKN merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. Sebagai kegiatan penelitian, KKN Undip merupakan wahana bagi mahasiswa untuk ikut serta mengamati, memahami, menganalisis, menarik kesimpulan dari data dan situasi wilayah kerja KKN Undip yang dikumpulkan secara empiris. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya physical social distance berdampak pada upaya yang harus dilakukan dengan melakukan refocusing model KKN yang akan dijalankan. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri mahasiswa berdasarkan lokasi domisili, kampung halaman, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu, misal tidak ada mobilisasi atau pergerakan lokasi yang keluar dari kaedah protokoler di masa pandemi COVID-19. Perubahan atau refocusing model KKN ini tentunya tidak lepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktivitas yang melibatkan banyak orang serta dengan adanya pergerakan mahasiswa dari tempat domisilinya saat ini. Konsekuensi dari refocusing model KKN ini harapannya tidak menghilangkan nilai kebermanfaatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dilakukan mandiri, serta ada sekian pembatasan, namun kegiatan mahasiswa hendaknya masih dalam kerangka bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang berlaku nasional saat ini. Perkenalkan, nama saya Nabil Hanan dari Teknik Komputer Fakultas Teknik. Saat ini sedang menjalani kuliah kerja nyata di Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Manyaran, RW 06. Kelurahan Manyaran merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang Barat. Memiliki 11 RW dan 99 RT, Kelurahan Manyaran memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan. Pada pelaksanaan KKN kami ditempatkan di RW 06. Pada saat kunjungan kami ke sana, terdapat beragam kegiatan masyarakat, seperti kerja bakti, posyandu, juga kegiatan latihan tari bersama. Permasalahan wilayah yang ada pun juga memiliki banyak hal yang dapat diselesaikan. KKN kami yang berfokus pada SDG atau Sustainable Development Goals merancang program kerja yang berfokus pada pasca COVID. Salah satu permasalahan dari warga RW 06 Kelurahan Manyaran yaitu diantaranya adalah terkait protokol kesehatan. Pada masa pasca COVID-19 seperti saat ini, banyak masyarakat yang sudah tidak memiliki kepedulian terhadap protokol kesehatan. Padahal untuk mensukseskan tujuan utama dari program SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, masyarakat masih perlu melakukan protokol kesehatan dan gerakan 5M. Hand sanitizer merupakan salah satu komponen penting dalam protokol kesehatan, di mana tidak hanya dapat membunuh kuman, namun juga mudah dibawa dan pengaplikasiannya mudah. Pembuatan hand sanitizer pun dapat dilakukan dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar, dan karena pembuatannya yang mudah, maka hasil pembuatannya pun dapat dijadikan ladang usaha dan mensukseskan program SDG dalam pertumbuhan dan keadilan ekonomi, pembangunan sosial, dan konservasi SDA, pemberdayaan lingkungan. Penyelesaian masalah dilakukan dengan program kerja yang telah dirancang melalui praktek langsung pembuatan hand sanitizer berbahan dasar jeruk nipis.
KKN Tim 1 Undip melaksanakan 4 program kerja untuk setiap mahasiswa, yaitu 2 program multidisiplin dan 2 program monodisiplin. Untuk program multidisiplin, seluruh mahasiswa dalam kelompok bekerja sama dalam membuat sebuah alat. Pada pelaksanaan KKN ini, program multidisiplin 1 kami membuat cairan hand sanitizer berbahan dasar jeruk nipis. Masing-masing mahasiswa memiliki perannya masing-masing, di mana untuk program kerja saya yaitu membuat edukasi branding produk tersebut melalui Instagram. Untuk program multidisiplin 2, kelompok kami membuat alat hand sanitizer otomatis. Alat ini menggunakan sensor jarak yang mendeteksi tangan pengguna untuk menggerakkan motor servo dan menekan botol hand sanitizer secara otomatis. Untuk program yang saya buat yaitu membuat Q&A seputar alat dan ditempelkan pada alat sebagai wawasan umum penggunaan alat tersebut. Untuk program monodisiplin, saya membuat edukasi mengenai phishing sebagai program monodisiplin 1 dan edukasi penyaringan berita hoax sebagai program monodisiplin 2. Poster digunakan sebagai media untuk edukasi ini yang kemudian ditempelkan pada mading KKN di Balai RW 06, Kelurahan Manyaran. Selamat siang Pak, jadi kami ingin meminta pendapat Bapak terkait yang pertama terkait testimoni tentang program-program kami. Menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak? Ya, sebelumnya terima kasih dari teman-teman tim 1 KKN Undip ya tahun 2021-2022 terkait kegiatan KKN di wilayah RW 6 ini. Ya, saya merasa senang sekali dengan tim 1 KKN di RW 6 karena dengan kondisi pandemi ini hanya bisa saling bekerja sama. Jadi dari mungkin program KKN dari teman-teman kemudian diaplikasikan di RW 6 ini ya sangat membantu dan bagus sekali. Juga terkait kegiatan di Balai RW 6 ini yang baru mengadakan renovasi terkait beberapa yang perlu dibantu. Alhamdulillah teman-teman dari KKN bisa membantu agar Balai RW 6 ini bisa nyaman dan juga segala sesuatu apa yang masih kita butuhkan bisa bekerja sama dan alhamdulillah bisa dibantu dari teman-teman KKN. Terima kasih. Mungkin ada ini nggak Pak, untuk kedepannya tuh apakah ada saran-saran yang bisa diberikan kepada tim kami dan kepada tim KKN berikutnya yang mungkin bisa ditugaskan di RW 06 ini Kak Pak? Ya, harapannya setiap setiap tahun mungkin dari tim KKN untuk yang periode-periode berikutnya, saya berharap di RW 6 ini bisa menjadi skala prioritas ya. Artinya di samping nanti juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat, juga membantu wilayah untuk memberikan edukasi terkait dengan perkembangan pemberitaan dan hal-hal lain yang perlu dimengerti oleh masyarakat khususnya RW 6 ini. Dan juga mungkin program-program yang bisa dikondisikan di wilayah RW 6 ini yang tentunya masih banyak kekurangan sehingga bisa sinergi untuk menciptakan wilayah RW 6 ini bisa semakin maju tentunya. Harapan kita seperti itu.